Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Kembali kita belajar entrepreneurship. Salam entrepreneur. Anak-anak, materi kita hari ini adalah mengenai learning cycle. Sebelum kita mengerjakan project of entrepreneurship, ada hal-hal utama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, yakni kita harus tahu dulu apakah yang dimaksud dengan learning cycle. Learning cycle merupakan siklus pembelajaran, tahap-tahap pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran yang harus kita lalui dalam mengerjakan project of entrepreneurship yang sudah kita pilih sesuai dengan passion kita masing-masing. Kalau dikatakan sudah sesuai dengan passion, itu artinya proyek yang kita pilih itu adalah sesuai dengan keinginan kita. Artinya kita mengerjakannya tidak dengan terpaksa. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Nah, inilah dia siklus pembelajaran yang harus kita lalui. Yang pertama ada exploring. Pada tahap exploring, kita akan menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang proyek yang akan kita buat. Tentunya, hal ini harus sesuai dengan passion kita masing-masing ya. Menggali informasi pada tahap exploring ini dapat kita lakukan dalam berbagai hal. Yang pertama lewat studi pustaka. Lewat internet juga boleh, tetapi harus hati-hati dalam memilih sumber yang terpercaya. Dan kita juga dapat melakukan lewat pengamatan langsung. Jika kita sudah melakukan tahap exploring dengan sungguh-sungguh, kita diharapkan dapat menghasilkan ide-ide yang kreatif. Kita akan lanjutkan tahap planning. Nah, pada tahap ini kita akan membuat perencanaan yang dapat kita tuangkan dalam sebuah proposal. Kemungkinan pertemuan selanjutnya kita akan membahas proposal dalam proyek kita. Nah, proposal ini bisa dikatakan proposal mini. Kita akan merencanakan waktu pengerjaan, biayanya berapa, kemudian target market kita, dan banyak hal lainnya yang dapat kita tuangkan dalam proposal. Dan pada tahap ini, inovasi yang kamu hasilkan itu harus sudah mulai tampak dalam proposal yang kamu kerjakan. Baik, kita akan lanjut ke tahap doing. Ya, kita akan lanjut ke tahap doing. Nah, apa-apa saja yang kita lakukan di tahap doing? Kita mengerjakan proyek sehingga dapat menjadi sebuah produk atau jasa yang tentunya memiliki nilai estetika. Kalau dikatakan nilai estetika berarti nilai keindahan atau nilai kapital. Kalau dikatakan nilai kapital, dia benar-benar bisa menghasilkan. Produknya bisa kita jual atau bisa dikatakan mengarah kepada komersil, atau bahkan nilai sosial. Kalau dikatakan nilai sosial berarti banyak berguna bagi sesama kita. Oke anak-anak, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Setelah tahap doing selesai, proyeknya sudah kita kerjakan, hasilnya sudah maksimal, maka akan kita lanjut ke tahap communicating. Nah, apa-apa saja ya yang dapat kita lakukan pada tahap communicating? Sesuai dengan pengertiannya, communicating itu adalah komunikasi. Maka, kita akan mengomunikasikan proyek kita kepada target market kita. Yang tadinya sudah kita tuangkan dalam proposal. Siapa? Apakah itu orang tua? Apakah teman-teman kamu, bapak ibu guru, atau orang-orang yang ada di sekitar kamu? Nah, pada siklus ini kita akan mendengar juga komentar atau tanggapan dari target market tadi tentang proyek kita. Atau dengan kata lain, tanggapan mereka. Apakah proyek yang kita hasilkan ini bagus atau tidaknya?
apa yang menjadi kelebihannya, atau bahkan apa yang menjadi kekurangannya. Nah, dengan kata lain ini dinamakan customer feedback. Ya, customer feedback, kamu bisa lihat di kamusmu pengertiannya. Nah, yang terakhir adalah tahap reflecting. Kalau dikatakan reflecting berarti merefleksikan. Nah, apa-apa saja yang direfleksikan? Yang direfleksikan mulai dari hal-hal yang kalian kerjakan, mulai dari tahap exploring, planning, doing, dan terutama communicating. Nah, apa yang menjadi kendala yang kamu hadapi dalam tahap-tahap ini? Apa yang membuat proyek kamu kurang berhasil mungkin? Atau pada tahap communicating ini, apa yang menjadi masukan atau bisa dikatakan saran, ya, saran dari customer. Nah, itu pada tahap reflecting, kamu merefleksikan. Nah, berhasil atau tidaknya proyek yang akan kamu buat itu, ya, berhasil atau tidaknya proyek yang telah kamu buat itu bisa kita lihat pada waktu communicating, bagaimana tanggapan-tanggapan dari orang yang ada di sekitar kita. Nah, jika kamu sudah merenungkannya pada tahap reflecting, kalau hasil proyekmu bagus, nah ini tentunya kamu bisa lanjutkan terus. Kamu bisa lanjutkan sampai proyek kamu itu benar-benar maksimal. Tapi kalau proyek kamu tidak berhasil atau kurang baik, kamu harus lanjut. Nah, yang kamu lakukan itu bukan dari tahap doing, tetapi kamu mulai lagi mengeksplor, mencari tahu hal-hal yang berhubungan dengan proyek kamu supaya proyek kamu itu dapat menjadi lebih baik. Kemudian kamu rencanakan lagi, tuangkan lagi dalam bentuk plan. Lalu setelah itu, setelah planning kamu matang, kamu lanjut ke doing. Kamu lanjut lagi communicating, kemudian lanjut lagi reflecting. Mudah-mudahan setelah ini proyek kamu bagus. Artinya, ketika proyek kita ini tidak maksimal, kita harus ulang lagi dari awal. Makanya ini dikatakan learning cycle. Nah, ketika kamu melalui tahap ini semua, maka secara tidak langsung akan ada terbentuk karakter entrepreneur, skill seorang entrepreneur, pemahaman seorang entrepreneur atau understanding-nya. Dan ini semua akan menjadi mindset seorang entrepreneur. Makanya untuk project of entrepreneurship yang dinilai Bapak Ibu guru nanti itu bukan hasil project, tetapi mulai dari awal kamu mengerjakan project itu. Kemudian bagaimana proposalmu nanti atau planningmu, kemudian bagaimana kamu mengerjakannya, lalu bagaimana kamu mengomunikasikannya, bagaimana tahap reflectingnya. Jadi tidak hanya hasil akhir. Jadi mulai dari tahap awal itu akan dinilai oleh Bapak Ibu guru. Nah, untuk materi yang ini, karakter, skill, understanding, ini ada nanti waktu khusus kita sediakan untuk membahas hal ini. Nah, itu saja yang bisa menjelaskan pada hari ini. Semoga anak-anak kami dapat memahaminya, dan mengharap hal-hal yang penting yang telah kalian dengarkan tadi itu boleh kalian buat di buku catatan kalian. Oke, terima kasih.